Baik, untuk yang lainnya dimohon ini ya Bu ya, speakernya di-off-in dulu ya Bu ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Kepada yang terhormat Kepala TK Aba Jojo, Kepala TK Bina Putra Siraman, Kepala TK Gondang Rejok, dan Kepala TK SMP Muhammadiyah 1 Pekalongan, dan guru dan Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif pada rekan sejawat. Baik Ibu, sebelum forum diskusi ini kita mulai, terlebih dahulu saya akan membagikan biodata dan materi yang akan saya sampaikan. Izin share screen ya Bu ya. Ya, monggo. Sudah muncul Bu? Loading Bu. Nah, udah. Sudah. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Lucy Agustina. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari TK Bina Putra, Kabupaten Lampung Timur. Sebelum diskusi ini kita mulai, Bu, terlebih dahulu mari kita membuat kesepakatan kelas. Untuk yang pertama, saya menuliskan yaitu hadir tepat waktu. Untuk yang selanjutnya, monggo Bu, mau disepakati forum diskusi hari ini? Pemaparan materi dulu, Bu. Ini Bu, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Sebelum materi ini saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Bu. Untuk yang pertama saya menuliskan hadir tepat waktu. Untuk yang selanjutnya, Bu, monggo. Resen jika ingin berbicara. Lalu Bu, ini jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan ya Bu. Setuju nggak Bu? Ya Bu. Setuju. Lalu apa lagi ya Bu ya? Aktif dalam diskusi mungkin. Oh iya, gimana Bu? Setuju? Aktif dalam diskusi. Kira-kira cukup atau masih ada yang mau ditambahin? Dan terakhir, bahagia ya Bu. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus bahagia ya Bu ya. Baik, saya akan membacakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Yang kedua, raise hand jika ingin berbicara. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang keempat yaitu aktif dalam diskusi. Dan yang kelima yaitu bahagia. Baik, saya akan memulai materi pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan membahas pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar ini sambil kita ice breaking ya Bu ya, coba kita akan melakukan kegiatan pematik Bu. Cobalah buka. Anda adalah tangan Anda Bu ya, misalnya seperti ini, kemudian jarinya jempol seperti ini lalu digenggam Bu. Digenggam seperti ini.
Nah, di sini Anda membayangkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar karena bagi Anda begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Untuk pertanyaan pematik yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Baik Bu, siapa yang ingin mengutarakan apabila Anda berada di posisi A, kira-kira ketika Anda memegang sesuatu yang berharga, apa yang akan Anda lakukan Bu ketika ada orang lain atau pihak B yang berusaha untuk membuka kepalan Anda? Baik, bagi ibu-ibu yang mau mengutarakan pendapatnya, monggo Bu, raise hand. Ayo Bu, monggo. Siapa saja, mari yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Ya, baik Bu Deni, kepada Ibu Deni saya persilakan. Kalau saya adalah A, saya akan berusaha tetap mempertahankan kepalan tangan saya karena yang di tangan saya itu sangat penting buat saya. Jadi apapun usaha yang dilakukan oleh B, insya Allah saya tetap akan mengepalkan tangan saya. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang lain, ada yang ingin menanggapi? Ingin mengutarakan? Untuk yang ini bagus sekali ya pertanyaan dari Bunda Deni. Saya tamu dulu ya Bu ya. Untuk yang pertanyaan kedua yaitu apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B menutup kepalan Anda? Tadi Bunda Deni juga sudah menjelaskan ya Bu ya, bagaimanapun juga Bunda Deni akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang ada di genggamannya. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Nah, baiklah, untuk slide selanjutnya disinilah jawabannya. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan tersebut yaitu pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya seperti Bunda Deni tadi. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentulah kita sendiri, Bu. Karena kita memiliki kontrol atas kepalan tangan kita atau atas apa yang ingin kita pertahankan dalam kepalan tangan tersebut. Nah, apabila kita membuka, tentu kita mempunyai alasan kenapa kita ingin membuka apa yang menjadi kepalan kita atau kita ingin membaginya atau kita ingin tetap mempertahankannya, semua tergantung dari kontrol kita masing-masing atau kebutuhan dasar dari kita. Jadi tentu yang memegang kontrol atas segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri ya Bu ya. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa apapun yang menjadi kehendak kita atau apapun yang menjadi keinginan kita untuk mempertahankan sesuatu. Baik Bu, dari situ kita tahu bahwa posisi kontrol kita adalah diri kita sendiri ya Bu ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teori kontrol yang kemudian berkembang yang dinamakan dengan choice theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa ya Bu ya dalam hal belajar maupun dalam keseharian dari murid setiap harinya itu kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuai dengan apa yang mau kita
apa yang kita inginkan, karena di mana murid itu juga mempunyai kehendak atas diri mereka sendiri. Dan untuk yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan ilustrasi yang ketiga yaitu ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini ya Bu ya, di sini jelas bahwasanya kita sebagai guru tidak diperkenankan untuk mengkritik ataupun membuat murid kita merasa bersalah atas apa yang sudah diperbuatnya. Karena itu, karena jika kita melakukan hal itu, selamat Bu, kita sudah menjadikan murid kita akan merasa bahwa dirinya telah gagal. Dan itu sesuatu yang sepatutnya tidak kita lakukan sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Dan yang mungkin ilustrasi yang selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan, dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, di sini nanti kaitannya dengan teori yang hukuman dan penghargaan ya Bu ya. Itu nanti bisa menciptakan sebuah kedisiplinan secara intrinsik dan ekstrinsik, di mana kalau berdasarkan teori kontrol ini, disiplin anak akan terbentuk apabila dalam jangka panjang apabila itu berdasarkan kesadaran dari diri anak, dan disiplin tersebut bisa terbentuk dalam jangka pendek apabila disiplin tersebut tercipta dari ekstrinsik dan tercipta dari ekstrinsiknya, bukan dari intrinsiknya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principal Center Leadership pada tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan mengenai aspek-aspek tertentu. Di sini dijelaskan bahwa stimulus respon, di mana realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol menjelaskan bahwa realitas dan kebutuhan kita berbeda. Hal ini ya Bu ya, dalam stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Memang kebutuhan setiap manusia itu sama, akan tetapi untuk hal-hal tertentu juga kebutuhan kita berbeda. Misalnya kebutuhan anak akan belajar. Setiap anak memiliki kebutuhan untuk belajar, akan tetapi pada kenyataannya kebutuhan belajar itu berbeda-beda dalam setiap anaknya. Misalnya nih Bu, ketika anak kita mempelajari huruf, ada anak yang sudah bisa dan ada anak yang belum mengetahui angka-angka, huruf-huruf. Maka dari itu kebutuhan setiap anak itu berbeda. Yang satu mungkin sudah mencoba untuk mengeja kata-kata sederhana, sedangkan yang satu berusaha untuk menghafal hurufnya. Jadi meskipun kebutuhan anak itu sama, yaitu sama-sama belajar, tetapi setiap individu anak itu memiliki kebutuhan yang beda sesuai dengan kemampuannya atau tingkat pembelajarannya. Untuk yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sudah jelas ya Bu ya, di sini dalam stimulus respon di situ dijelaskan bahwa kita mencoba semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam teori kontrol itu untuk melihat sesuatu itu pasti setiap orang tuh memiliki pandangan yang berbeda apabila menilai sesuatu.
Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita mencoba mengubah agar orang itu sama pendapatnya di kita. Ketika kita memikirkan sesuatu di dalam stimulus kontrol itu, kita beranggapan bahwa orang itu harus sama dengan kita. Padahal sesuai dengan teori kontrol, kita juga harus memahami bahwasanya pandangan orang lain tentang sesuatu itu berbeda, tidak harus sama dengan kita. Terus kemudian mengenai stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, sedangkan semua perilaku memiliki tujuan kalau dari dalam teori kontrol. Perilaku dilihat dari suatu kesalahan itu apabila kita melihat anak melanggar peraturan, seperti contohnya anak melanggar peraturan, kita hanya melihat bahwa anak itu sudah melakukan kesalahan, padahal jika kita telah lebih baik kita melakukan pendekatan secara emosional, mungkin kita tahu bahwa sebenarnya anak itu melakukan kesalahan itu dia memiliki tujuan, apa misalnya dia ingin mendapatkan perhatian, atau dia ingin bisa bergaul dengan temannya, dan atau dia mau ngajak temannya bermain. Itu semua tuh semua kesalahan itu tidak hanya semua perbuatan itu tidak hanya dilihat dari kesalahannya, melainkan dari tujuan sebenarnya mereka anak didik kita melakukan hal itu untuk apa. Dan untuk orang lain bisa mengontrol saya. Dan hanya Anda yang dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hal ini seperti tadi ya Bu ya, ketika kita menggenggam kepalan tadi, sama halnya. Dalam stimulus respon menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya, padahal pada kenyataannya dalam teori kontrol hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol apa yang hendak kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kuasa atau kemampuan untuk mempertahankan sesuatu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang lain untuk mengontrol kita, ataupun kita mengontrol orang lain, karena setiap orang juga memiliki hak atau kuasa untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya, atau apa yang berhak untuk mereka pertahankan gitu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan menurut teori kontrol, kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya ini Bu, dalam sebuah kelas ketika kita meminta anak atau membujuk anak untuk melakukan sesuatu, tapi anak itu tidak mau, maka stimulus responnya akan langsung melakukan pemaksaan agar anak itu melakukan apa yang kita mau, agar anak itu menurut dengan apa yang kita ucapkan. Nah, disitulah letak kesalahannya Bu, di mana sebenarnya kalau dalam teori kontrol perlu dilakukan sebuah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru, di mana ketika anak kita tidak mau tidak melaksanakan apa yang kita inginkan, maka kita harus berkolaborasi dengan anak tersebut. Kita sama-sama bekerja sama, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, bagaimana misalnya tidak ingin mengerjakan lembar kerja yang kita bagikan maka kita akan membujuk anak dan melakukan kolaborasi, menciptakan membuat pilihan-pilihan seperti media pembelajaran apa yang dia suka, ataupun melakukan teknik atau memperbanyak media pembelajaran ya Bu ya, tentunya agar dia mau gitu. Jadi kan kita tidak melakukan pemaksaan kepada anak, di mana dalam tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan semua pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi anak yang sebenarnya memiliki kuasa untuk melakukan atau menentukan metode pembelajaran yang dia sukai. Itu yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah kalau dalam stimulus respon. Ya seperti tadi Bu ya, ketika kita
memberikan suatu aturan terus anak lalu mengikutinya, kita dalam stimulus respon kita menganggap bahwa kita ini menang sedangkan anak kalah, seperti itu. Padahal dalam teori kontrol model berpikir kita itu harus menang-menang, di mana ketika kita menetapkan suatu aturan kemudian anak mau menjalankan, maka kita menganggap bahwa anak tersebut juga mau bukan hanya patuh terhadap kita, tapi dia juga ikut berpartisipasi dalam dalam kolaborasi yang sudah kita ciptakan, kita sebagai pendidik dan guru ciptakan bersama, Ibu ya. Baik Bu, untuk yang materi selanjutnya yaitu mengenai disiplin. Ada baik Bapak dan Ibu, baik Ibu-ibu sekalian, ada yang tahu nggak apa yang makna dari disiplin itu? Tepat waktu. Ya Bu, disiplin adalah tepat waktu ya. Baik yang lain Bu, Ibu Deni? Mengikuti aturan yang berlaku. Ya, mengikuti aturan yang berlaku. Untuk yang lain? Untuk yang masalah ini peraturan, apa namanya? Gimana Bu? Peraturan yang di apa ya? Peraturan? Mentaati peraturan ya Bu Astuti ya. Oh ya, maaf. Mentaati peraturan. Disiplin itu mentaati peraturan. Ya, baik Bu Deni maupun Bu Astuti maupun Bu Nurul itu semua benar Bu ya. Apa yang dimaksud disiplin adalah mentaati aturan. Di sini makna dari disiplin itu sebenarnya di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kan berarti kan itu termasuk dalam sebuah aturan yang diciptakan seseorang agar orang lain patuh terhadap aturan tersebut ya Bu ya. Itu bisa dikatakan demikian. Menurut Bapak Pendidikan kita di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama aja, sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, dari sini kan sudah jelas Bu, disiplin itu sebenarnya kesadaran dalam diri kita sendiri ya Bu ya. Apabila kita tidak, istilahnya dalam diri kita tidak tertanam disiplin, disiplin itu bisa diciptakan oleh orang lain atau penguasa kita, misalnya dari kepala sekolah kita yang menetapkan aturan, maka kita mau tidak mau harus disiplin untuk mentaati aturan tersebut ya Bu ya. Karena seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantara tadi sebutkan, bahwasanya sebenarnya disiplin itu adalah dari self disiplin dari diri kita sendiri. Apabila disiplin itu tidak tercipta, maka orang lainlah yang akan menciptakan kedisiplinan itu untuk agar kita patuh terhadap aturan. Dari situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita dan memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita. Di sini ya Bu ya, kalau misalnya kita disiplin bukan dari diri kita, tentunya kita sebagai pendidik juga karena kita digugu dan ditiru. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, tentu anak juga akan meniru apa yang kita perbuat gitu Bu. Misalnya ketika kita telat, dalam hal ini telat datang ke sekolah, maka ketika anak juga melihat keterlambatan kita, keseringan kita terlambat, itu dia akan juga meniru hal tersebut. Dan ketika mereka ditanya, tentu mereka akan menjadikan kita sebagai contoh. Karena ibu tidak
datang tepat waktu, maka saya juga tidak datang tepat waktu. Nah, untuk itu, untuk menjaga hal tersebut, kita harus dalam diri kita harus menciptakan ini Bu, sikap disiplin. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik akan menjadi contoh bagi anak didik kita. Dan oleh karena itu kan kita harus memperkuat atau motivasi diri kita sendiri untuk bisa terciptanya disiplin itu dalam diri kita. Adapun definisi dari kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mardika iku jeruanya noramung lepasing pangreh nging uga kuat puasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya Bu. Karena motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, dan itu akan berlangsung dalam jangka panjang. Kalau sedangkan motivasi ekstrinsik itu hanya tercipta dalam jangka pendek. Next ya Bu ya. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau yang universal. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 Bu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Ya, baik bagi ibu-ibu, untuk menghafal ini dan menerapkan kepada anak-anak tentu kita punya berbagai cara Ibu, salah satunya melalui sebuah lagu. Ada yang bisa menyampaikan Bu? Melalui sebuah lagu agar anak-anak, biasanya kan anak-anak TK nih Bu ya, lebih bisa menghafal sesuatu melalui sebuah lirik lagu daripada harus menghafal lewat kata-kata. Ada yang bisa menyanyikannya Bu? Ada yang mau berbagi kepada teman yang lain? Monggo Bu. Bagi yang tahu ingin menyanyikannya dalam sebuah lagu, ini biasanya. Saya Bu. Ya, oh baik Bu. Ibu ini. Saya ya Bu. Ibu siapa ya? Oh Ibu Marsini ya Bu ya? Iya. Oh iya, monggo Bu. Iya. Iya. Kita nyanyi sama-sama ya Bu ya, ibu-ibu semuanya. Iya Bu. Ya, Bu. Saya meskipun suara saya serak tapi masih insya Allah masih bagus Bu. Ya, mari ibu-ibu kita nyanyi bersama supaya nanti kita bisa menerapkannya kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita juga mudah untuk mengingatnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ayo atau mau sama-sama Bu? Ayo boleh? Bu, udah ada yang bisa ya, mari kita sama-sama Bu. Ya. Yuk, sama-sama. Nadanya itu lagu becak-becak ya kalau di ibu TK. Oh iya, tamasya ya Bu ya. Masih pinter. Iya, jadi ini lagunya menggunakan lagu yang judulnya becak-becak ya Bapak, ya Ibu-ibu ya. Ya. Nah, kita mulai Ibu-ibu. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marsini. Saya baru dengar loh ini. Ya, sekarang udah tahu ya Bu Sama, ya. saya juga baru dengar. Saya biasanya tepuk PPK itu Bu, nggak nyanyi Saya kurang gitu. hafal ini. Ya.
Baik, Ya, Bu. Terima kasih Bu Marsini. Makasih ya Bu Marsini Terima dan ibu-ibu hebat semuanya. Tuh, kemudian lanjut untuk teori selanjutnya ya Bu, mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada yang tahu nggak sih Bu, apa bedanya hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ada yang tahu nggak Bu? Perbedaan tiga-tiganya itu. Ya baik, Bunda Deni, saya persilakan. Saya hanya mencoba menjawab ya, nanti Bu. dibetulkan kalau salah. Kalau hukuman adalah sesuatu yang diberikan apabila seseorang melanggar suatu aturan. Kalau penghargaan, sesuatu juga yang diberikan kepada seseorang yang melakukan satu kebaikan. Kalau restitusi ini mungkin perbaikan gitu dari seseorang yang mau melakukan perubahan. Mungkin begitu kurang lebih. Terima Maaf kasih, Bu. kalau salah. Sebenarnya ini kurang satu lagi, Bu. Sebenarnya ini hukuman, konsekuensi sama restitusi. Sedangkan hukuman dan penghargaan itu bisa dijadikan satu ini ya Bu ya, satu lingkup atau satu kesamaan, hampir mirip. Kalau kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu, saya bukan ini ya Bu ya, saya bukan yang mau menyalahkan atau ini memang semua pernyataan yang ya Ibu berikan tuh bagus dan baik. Di sini maksud dari hukuman itu yaitu terjadi antara satu pihak Bu, di mana misalnya dari guru memberikan hukuman kepada muridnya. Nah itu kan hanya satu pihak yang merasakan atau di mana hukuman itu terjadi apabila misalnya murid melakukan kesalahan tanpa ada kesepakatan gitu, langsung guru memberikan hukuman kepada murid tersebut. Nah kalau misalnya konsekuensi itu dia ada kesepakatan di antara kedua antara misalnya guru dan murid, dan apabila murid melanggar kesepakatan tersebut maka murid akan mendapatkan konsekuensi atau atas apa yang diperbuatnya. Itu bedanya Bu. Kalau misalnya hukuman kan terjadi antara satu pihak, misalnya ketika anak melakukan kesalahan tanpa ada kesepakatan gitu, guru langsung memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan dulu, misalnya tidak kesepakatan bersama antara guru dan murid, dan apabila murid melanggar aturannya maka dia harus mendapat konsekuensi atas apa yang diperbuatnya. Tapi kalau restitusi itu cenderung ke bagaimana kolaborasi antara guru dan murid untuk menyelesaikan masalah bersama gitu. Jadi ketika ada masalah, guru tidak menghukum atau tidak langsung menghukum anak, melainkan guru melakukan kolaborasi dengan anak untuk menyelesaikan masalah yang masalah yang sudah timbul gitu. Jadi tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, tetapi guru lebih memilih untuk berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini untuk teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia ya Bu, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga Bu, di mana pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, di mana yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman maupun ada hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dengan landasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi dari nilai-nilai yang mereka hargai. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Disiplin positif ini terbentuk bisa melalui hukuman dan penghargaan ya Bu ya. Akan tetapi untuk hal tersebut berlaku untuk jangka pendek, karena untuk hukuman misalnya
seseorang yang sudah menerapkan disiplin dengan cara hukuman, maka disiplin yang terbentuk itu bukan melalui intrinsiknya atau melalui kesadaran dirinya, tapi ketika orang yang memberi hukuman tersebut tidak ada, misalnya dia dimutasikan atau entah atau sesuatu hal yang membuatnya tidak berada di sekolah tersebut, maka anak tersebut akan kembali ke tabiat aslinya, di mana karena mereka berpikir bahwa orang yang memberi hukuman mereka sudah tidak ada, maka mereka bisa berbuat kembali seperti apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, melanggar aturan seperti sebelumnya, sebelum mereka mendapat hukuman, begitu Bu. Itu yang kedua, yaitu disiplin positif melalui penghargaan. Ini juga tidak bersifat jangka panjang ya Bu, karena ketika anak hanya termotivasi melakukan disiplin itu adanya sebuah penghargaan, maka ketika dia sudah tidak mendapatkan penghargaan tersebut, mereka juga akan kembali kepada tabiat mereka, atau mereka juga akan merasa kecewa apabila mereka tidak mendapatkan penghargaan seperti yang mereka dapatkan sebelumnya. Itu hanya akan menimbulkan kekecewaan bagi anak dan juga tidak menciptakan disiplin positif dalam diri mereka sendiri. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus berperilaku terhadap orang lain, menurut Charlson Gosen tahun 1996. Nah, di sini ada sebuah tabel Bu yang menjelaskan atau gambaran perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, di sini kan sudah jelas Bu, ketika kita melanggar aturan, maka kita kalau misalnya dengan kita mendapat hukuman, tentu itu akan suatu hal yang dapat menyebabkan rasa sakit hati kepada anak. Misalnya ketika anak itu terlambat, terus kita memberikan hukuman dengan membersihkan WC, dengan membersihkan toilet ya Bu ya. Tentu kan itu kalau misalnya dia tidak melalui kesadaran diri, dia tentu akan membuat dia merasa sakit hati, dan kemungkinan ketika orang yang menciptakan hukuman tersebut nggak ada, dia akan kembali lagi seperti semula gitu, seperti tabiat aslinya Bu. Kalau konsekuensi ini kan sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwasanya konsekuensi itu kan terjadi apabila ada kesepakatan di antara dua belah pihak, antara misalnya guru dan murid, dan apabila murid melanggar maka dia harus menerima konsekuensi dengan apa yang sudah diperbuatnya. Nah, di sini restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, sebuah pilihan di sini murid dituntut untuk bagaimana guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalah yang sudah diperbuat. Jadi dia bukan hanya menghakimi, tetapi juga menawarkan solusi kepada anak, bagaimana anak tersebut bisa bisa menyelesaikan masalah dia sendiri dengan cara seperti apa gitu. Nah, di situ ada sebuah pilihan ya Bu ya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Terus restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Dan untuk teori hukuman selanjutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi adalah murid atau anak mendapat penguatan. Dan dari sini sudah diketahui Bu bahwasanya kita sebaiknya untuk tidak menggunakan teori hukuman maupun konsekuensi. Kita diharapkan untuk menerapkan yaitu restitusi kepada anak, di mana kita memberikan pilihan anak untuk menyelesaikan masalah mereka dan kita membantu membimbingnya dalam mencari solusi ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu Alficon
Punishment by Reward 1993, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini kan ya Bu ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya baik penghargaan maupun hukuman itu tidak efektif dalam menciptakan disiplin pada anak, karena itu hanya berlaku dalam jangka pendek dan itu bisa memiliki efek yang sebenarnya kurang baik untuk perkembangan anak ya Bu ya. Menurut Kohn secara ideal tindakan belajar sendiri itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Di sini kan maksudnya penghargaan merusak hubungan itu ketika kita sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada anak, kemudian kita tidak memberikan penghargaan apabila anak tersebut mencapai suatu prestasi atau sesuatu yang menurut dia itu berhasil itu, maka kita menyebabkan kecewaan kepada anak Bu. Di mana seharusnya seharusnya setiap saya mendapat misalnya ranking, saya mendapat penghargaan, saya mendapat hadiah berupa sesuatu. Tapi ketika dia mendapatkan ranking kembali kemudian kita tidak memberikan penghargaan, maka tentunya akan membuat anak tersebut akan kecewa atau tersakiti ya Bu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, lalu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Di sini sudah jelas bahwasanya kalau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, yaitu apabila kita sudah terbiasa memberikan sesuatu penghargaan kepada seorang, terus lantas selanjutnya kita tidak, maka kualitas dan kreativitas anak tersebut tentu akan menurun. Orang seperti contohnya misalnya ketika sudah terbiasa diberikan penghargaan lalu tiba-tiba tidak, jadi tentu motivasi buat belajar dia juga akan semakin menurun ya Bu ya. Kemudian restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Yang kedua, yaitu mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Terus yang selanjutnya bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang selanjutnya yaitu mengkritik dan mendiamkannya. Gimana Bapak Ibu? Ketika menghadapi murid yang seperti itu, apakah tindakan-tindakan tersebut pernah Ibu ucapkan atau pernah Ibu lakukan kepada anak-anak murid yang melakukan kesalahan, Bu? Ayo Bu, jujur. Pernah tidak melakukan hal tersebut kepada anak-anak? Pernah. Pernah, Bu. Pernah. Berarti apabila ibu-ibu melakukan hal tersebut, maka dengan mungkin Anda ibu-ibu sekalian sudah menciptakan murid yang akan gagal, Bu, akan merasa bahwa mereka adalah sudah gagal melakukan sesuatu. Jadi pertanyaan tersebut tuh sebaiknya tidak kita lakukan, Bu. Karena apa? Karena kita tanpa sadar, Bu, kita sudah menciptakan atau membuat murid kita akan merasa bahwa diri mereka sudah gagal. Maka demikian perlu kita simak artikel berikut ini. Ya. Dari sini, Bu. Dari sini kan restitusi itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif dalam diri anak. Nah, dalam artikel ini dijelaskan, Bu, sama seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, tentunya kita akan membuat murid itu merasa bahwa diri mereka telah melakukan suatu hal yang salah dan membuat
mereka merasa bukannya lebih termotivasi untuk memperbaiki diri, melainkan down gitu Bu. Menganggap bahwa diri mereka sudah berbuat sesuatu yang tentunya membuat orang lain tidak senang atau kecewa seperti itu. Di sini kan padahal di sini jelaskan bahwasanya restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan di sini kan restitusi itu berarti kita harus berkolaborasi sama murid ya Bu, untuk apabila murid melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita tidak serta-merta harus mengjudge mereka. Kita harus berkolaborasi dengan mereka untuk mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi dan membantu berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan dan membantu mereka juga untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah mereka. Baik, di sini ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya ya Bu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu teori mengenai motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi ya Bu ya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati atau secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan dalam menekankan pada keyakinan seseorang akan memotivasi seseorang dari dalam atau internal. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibentuk berdasarkan nilai-nilai dari universal ya Bu ya. Nilai-nilai yang sudah kita pelajari tadi, ada banyak seperti nilai dari profil pelajar Pancasila dan kebajikan-kebajikan lain. Di sini ada yang sudah membuat keyakinan kelas belum Bu? Di sini contoh ya Bu, misalnya keyakinan kelas. Sudah Bu. Sudah Ya. Bu. Baik Bu, alhamdulillah kalau sudah membuat keyakinan kelas. Nah di sini kan misalnya sebagai contoh ya Bu ya, keyakinan kelas. Misalnya saling misalnya menghargai dalam kebajikan universal itu menghargai, ya ini dalam analitika kan kalau saling menghargai itu bisa dengan tidak bertengkar dengan temannya. Kemudian untuk nilai universal selanjutnya yaitu bisa dengan berpendapat atau misalnya seperti ketuhanan ya Bu ya, bisa berakhlak mulia itu dengan berdoa sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya saya yakin kalau setiap kelas, sebenarnya setiap sekolah sudah mempunyai keyakinan kelas. Hanya saja mungkin keyakinan kelas itu dalam bentuk tersirat dan bukan tersurat. Maksudnya dia tidak ada bentuk dokumennya, tapi sudah saya yakin sudah menciptakan keyakinan kelas yang tersirat gitu Bu, yang kemungkinannya misalnya tidak tidak secara langsung dalam bentuk dokumen, tapi sudah menjadi kebiasaan gitu loh Bu. Misalnya kalau berdoa sebelum dan sesudah makan kan itu otomatis
setiap sekolah pun sudah melaksanakannya Ibu ya, sebelum melakukan kegiatan misalnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, terus kemudian tidak membuang sampah sembarangan, atau lebih ininya menjaga kebersihan dengan contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Seperti itu sebenarnya sudah ada, cuman hanya saja saya yakin belum ada bentuk realnya, maksudnya bentuk dokumennya gitu. Nah, saya berharap dari sini nanti ketika kita sudah tahu bagaimana keyakinan kelas itu sebaiknya dalam didokumentasikan, karena ketika ada anak yang melanggar kan, ini loh nak, kita kan sudah membuat keyakinan kelas bersama. Jadi anak itu juga akan dalam diri mereka juga akan dalam diri mereka juga kan akan menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah membuat kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bersama. Jadi Ibu, tugas selanjutnya saya berharap ibu-ibu sekalian bisa membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya atau kesepakatan kelas bersama, agar nanti ketika anak melanggar peraturan kita bisa mengingatkan melalui keyakinan kelas tersebut. Baik Bu, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Ibu ya, yang perlu kita pelajari, yaitu mengenai yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu kan merupakan kebutuhan bertahan hidup ya Bu ya, di mana setiap orang pasti memerlukannya. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dari sini kan sudah diketahui ya Bu ya, untuk kebutuhan bertahan hidup itu misalnya seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan, segala sesuatu yang bisa membuat kita untuk terus bertahan atau untuk bisa bertahan hidup ya Bu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan diterima. Kebutuhan ini dari 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis Bu. Kebutuhan untuk disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, atau kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dari sini misalnya dalam contoh untuk anak ya Bu ya, misalnya ketika dia membuat sebuah di sekolah itu, ketika dia melakukan sesuatu yang sekiranya misalnya dia membuat sesuatu hal gara-gara gitu Bu, atau dia menciptakan suatu masalah atau membuat diri kita kesal. Sebenarnya kita harus mengetahui kebutuhan apa yang sedang sebenarnya dia inginkan gitu. Misalnya mungkin ketika di rumah dia kurang kasih sayang, maka dia mencoba mencari perhatian kita dengan melakukan sesuatu yang mungkin untuk mencari perhatian dari kita gitu Bu. Itu sebenarnya perlu kita perhatikan dari anak didik kita, apa saja sebenarnya yang kira-kira dia melakukan sesuatu hal yang melanggar aturan itu karena apa gitu. Mungkin karena dia butuh kasih sayang atau butuh apa. Jadi kita harus tahu gitu Bu, kita harus memahami karakter dari masing-masing anak didik kita. Itu yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini kalau misalnya di anak TK yang kemungkinan contohnya misalnya dia ketika anak mengambil sesuatu dari temannya, terus kemudian dia merasa bahwa dia memiliki hak untuk
berkuasa atau menempatkan dirinya sebagai anak yang memiliki kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Nah, di situ kan kita juga harus menyikapinya dengan ini ya Bu ya, jangan langsung menghardiknya. Kita harus mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan dari anak tersebut, kenapa dia melakukan hal tersebut. Kita harus pelajari dari masing-masing karakter anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dan lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, sinilah sebenarnya kaitannya dengan kurikulum merdeka ini, anak mempunyai kebebasan Bu untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka, apa yang bisa mengembangkan potensi dan minat mereka. Kita sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing dan mengarahkan anak agar anak itu tidak tersesat atau tidak melakukan hal yang dapat membahayakan bagi diri mereka. Jadi di sini anak dalam kurikulum merdeka ini anak memiliki kebebasan untuk bertindak, tapi kebebasan itu tetap harus dibatasi, dan peran kita yaitu harus membimbing mereka. Itu kesenangan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Breset menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di sini misalnya nih Bu, ketika kita menemukan misalnya ada anak yang menjahili temannya, misalnya mengambil pensil, terus dia melihat ekspresi anak teman yang diambil pensilnya itu lucu atau gemes. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan atau kebutuhan anak tersebut akan kesenangan Bu. Di situ kan dapat, jadi kita tidak harus serta-merta melarangnya ataupun menghardiknya. Kita juga kita bisa kita harus berusaha memahami kebutuhan anak tersebut ya Bu ya. Lanjut ke selanjutnya yaitu mengenai 5 teori kontrol. Di sini saya akan memutarkan sebuah video ya Bu, mengenai 5 teori kontrol. Sebentar Bu. Mohon diperhatikan ya Bu ya. Sudah bisa belum Bu? Masih muter-muter. Oh, ini udah kelihatan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Baik, Ibu. Setelah kita mengamati video tersebut, kira-kira kita berada di posisi mana, Ibu ya untuk saat ini? Pada Ibu yang ingin menanggapi, silakan raise hand.
Ya, Bunda Dini, saya persilahkan. Saya kayaknya posisi teman deh. Ya, Bu. Ibu berada di posisi teman. Itu Posisi aja, Bu. teman. Ya. Baik. Sama Bunda Nurul? Sama, saya juga di posisi teman. Baik, biasanya memang cenderung kalau guru TK tidak mungkin ya Bu menerapkan prinsip sebagai penghukum karena memang anak juga istilahnya untuk Dihukum anak juga nggak TK, mudeng. untuk anak TK itu tidak seharusnya untuk diberi hukuman atas pelanggaran apa yang sudah dia lakukan ya Bu ya. Mungkin kita memang biasanya kita memang berada di posisi teman ya Bu ya, di mana kita biasanya tidak mempermasalahkan atas aturan yang dilanggar oleh anak, dan kita mencoba untuk mengakrabkan perilaku kita atau mengakrabkan diri kita terhadap anak didik kita. Tapi sebenarnya itu kan seperti yang dilihat dari video tersebut itu tidak memberikan efek disiplin positif dalam jangka yang panjang ya Bu. Itu cenderung karena ketika kita tidak ketika hal tersebut terjadi pada orang lain, maksudnya anak bukan kita, misalnya pada orang lain, anak juga tentu akan tidak pilih-pilih gitu istilahnya. Dia bukan tidak pilih-pilih, dia malah pilih-pilih ketika menghargai orang lain. Kita itu misalnya sama istilahnya saya yang biasa menerapkan posisi teman, maka ketika berhadapan dengan guru lain dia juga tidak fleksibel ketika berhadapan dengan kita gitu Bu. Jadi cara menghargai mereka guru lain dan kita sebagai yang sudah berteman sama mereka itu berbeda gitu Bu. Dan sebaiknya teori kontrol yang kita terapkan itu adalah teori kontrol apa ya Bu ya? Kalau dari video tersebut dijelaskan bahwa kita sebaiknya menerapkan teori kontrol apa Bu? Manajer. Ya, benar sekali Bu. Kita sebaiknya menerapkan teori manajer Bu, di mana kita menanyakan kepada anak keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan sekolah yang sudah kita buat, dan kita memberikan solusi atau memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi atas masalah dia gitu Bu. Jadi kita tidak serta-merta memberikan hukuman, atau kita tidak menjadikan anak sebagai teman kita atau sebagai posisi penantau. Kita sebaiknya berada di posisi manajer, di mana anak itu akan terbentuk sikap yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Apabila mereka sudah melakukan kesalahan, kemudian kita membantu mereka untuk mencari solusi terhadap masalah mereka. Jadi saya izin share screen lagi ya Bu ya. Ya Bu. Jadi dari teori kontrol ini sudah kita bahas tadi mengenai 5 teori kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi ya Bu. Pada pembelajaran segitiga restitusi ini sebenarnya penerapannya sebenarnya penerapan ini berkaitan sama teori kontrol tadi ya Bu ya. Misalnya sebagai kita menerapkan teori kontrol sebagai sebagai manajer, kita menggunakan segitiga restitusi untuk membantu anak menyelesaikan masalah yang sudah diperbuatnya. Di sini segitiga restitusi itu Diane Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan Bu dalam segitiga restitusi, dan segitiga restitusi ini bukan hanya diterapkan di sekolah ya Bu, tapi juga bisa diterapkan di lingkup kecil seperti di rumah, karena tentunya kan setelah kita membuat keyakinan rumah dengan anak kita atau kesepakatan dengan anak kita, dan apabila anak kita melanggar aturan tersebut, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan teori kontrol, yaitu sebagai manajer.
Adapun tahapan dari segitiga restitusi ini ya Bu ya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau tidak mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Berbuat salah itu seperti ini, Bu. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, maka kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk disampaikan kepada anak. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus, Bapak tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kata-kata ini bisa digunakan ketika kita menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh anak akibat melanggar suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya Bu. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Di mana setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dari sini, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Di sini apabila tahap selanjutnya setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita yaitu melakukan validasi tindakan yang salah, Bu. Misalnya dengan menggunakan kata-kata di bawah ini ya, Bu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang terakhir yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di sini kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dari murid kita. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitas, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan validasi terhadap tindakan yang salah dari murid kita. Yang selanjutnya yaitu tahap segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dan ada pun pertanyaan yang bisa yang di bawah ini yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi apa, kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah, kata-kata demikian itu adalah bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan kelas apabila anak tersebut sudah meyakini sudah menanamkan keyakinan kelas dalam dirinya, tentu mereka akan ketika mereka melakukan salah, mereka akan kembali ke keyakinan kelas tersebut. Mereka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dan akan mencari solusi atas masalah yang sudah mereka perbuat. Dan dari materi tersebut di atas yang sudah saya sampaikan, Ibu, kesimpulannya
Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, penerapan budaya positif memiliki tujuan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak ini berpihak pada murid, di mana lingkungan pembelajaran yang positif, aman, dan menyenangkan akan menjadikan murid nyaman dan senang selama proses pembelajaran. Dengan demikian hal tersebut berorientasi juga dalam upaya mewujudkan visi sekolah. Baik Ibu, demikianlah presentasi yang sudah saya sampaikan. Baiklah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan atau ingin berbagi pengalaman mengenai adanya misalnya masalah yang ada di sekolah ataupun ingin melakukan umpan balik, di sini kita sama-sama belajar ya Bu, dan saya juga tidak merasa bahwa saya juga menggurui atau menganggap bahwa saya itu memiliki kemampuan lebih, tapi di sini saya ingin hanya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian dan berbagi pengalaman bahwasanya dalam pendidikan guru penggerak ini merupakan suatu hal yang kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk menambah pengetahuan saya sebagai seorang guru, menyadarkan saya bahwasanya selama ini pendidikan pembelajaran yang saya lakukan tuh sebenarnya kurang tepat, atau saya lebih cenderung menjadikan diri saya sendiri sebagai center yang dulunya. Namun kini ketika saya belajar sebagai dari pendidikan guru penggerak ini, saya lebih menekankan pada murid yang saya jadikan center, bukan lagi saya yang menjadi center dalam pembelajaran. Baik Ibu, monggo yang mau ingin berbagi pengalaman tentang misalnya ada sekolah ataupun ada yang mau ditanyakan, lagi kita berbagi pengalaman kepada ibu-ibu sekalian juga yang ingin membantu menanggapi ataupun memberikan umpan balik, monggo Bu, saya persilahkan, mumpung waktunya masih ada Bu ya. Bagaimana Ibu? Saya coba Bu Lucy ya. Ya baik, terima kasih Bu Astuti. Terima kasih atas kesempatannya pada Bu Lucy. Saya sangat mengapresiasi sekali tentang apa yang sudah disampaikan Bu Lucy dari pendidikan program guru penggerak ya. Mungkin ini bisa menjadi ilmu yang sudah didapatkan Ibu Lucy yang hari ini ditularkan atau diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat, terutama di sekolah maupun di sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi teman-teman guru untuk terus terus maju, kemudian terus menggali ilmu bahwasanya sebagai pendidik itu kita menghadapi tuntutan zaman yang sangat berbeda sekali dengan zaman-zaman kita dahulu ya. Kita harus bisa menyelaraskan pendidikan yang saat ini, terutama khususnya untuk anak-anak zaman sekarang ini mungkin tidak akan sama dengan pendidikan pada zaman dahulu. Terima kasih, mungkin hanya menginspirasi ya. Saya sangat mengapresiasi sekali atas penyampaiannya Bu Lucy. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk teman-teman yang lain untuk dapat nanti bisa ikut dalam pendidikan program guru penggerak. Terima kasih Bu Lucy. Baik, terima kasih Bu Astuti untuk responnya, untuk tanggapannya, dan untuk partisipasinya. Bagi yang lain Bu, gimana? Ada yang mau menanggapi atau memberikan umpan balik atau mengajukan pertanyaan, boleh? Apa sudah cukup Bu? Gimana Bu? Kalau sudah cukup, ada yang ini ya, resen ya Bu ya? Bentar Bu. Alfia. Siapa Bu? Nggak kelihatan Bu. Bu Alfia. Oh ya Bu Alfia. Backgroundnya kuning jadi nggak kelihatan. Oke. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah. Mohon maaf karena sekilas saya masih bisa mengikuti
sangat bagi saya hari ini seminar Bunda Lucy sangat mengapresiasi saya karena memang secara teori hukuman atau reward kepada anak itu secara teori kita mungkin banyak sekali ya, Bu, tapi secara praktek itu sungguh suatu yang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Karena situasi dan kondisi saat kita bertatap muka dengan anak-anak kita, pastinya situasi saat itu pasti dengan situasi yang sangat berbeda-beda. Nah, mungkin kita bisa sebagai teman, mungkin juga bisa sebagai manajerial, atau mungkin malah 5 teori tadi mungkin pernah kita praktekkan semua. Tergantung dengan situasi atau kondisi di saat mana kita itu bertatap muka dengan anak-anak. Nah, tapi yang menjadi satu tambahan ilmu bahwa bagaimanapun saat kita bertatap muka dengan anak, sebisa mungkin secara teori kita harus selalu ingat bahwa kita itu sedang berhadapan dengan mereka dan tidak boleh menerapkan tidak boleh menerapkan bagaimana situasi kita saat itu. Situasi kita saat itu mungkin harus sepenuhnya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat sulit sekali untuk sama-sama kita pahami. Namun dengan seminar hari ini, alhamdulillah, mungkin kita dapat sama-sama belajar bahwa kita harus sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau pendidik, kita itu harus siap dengan segala situasi apapun, dengan mengabaikan situasi apapun yang sedang terjadi di luar sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, intinya bahwa bagaimanapun itu ketika kita sebagai seorang pendidik di sekolah, kita meninggalkan situasi apapun itu dan hanya fokus sebagai seorang guru. Nah, itu. Buka. Demikian Bunda Lucy, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu. Benar sekali Bu ya. Kacamata Mama, Mbak. Bagaimanapun dengan kondisi kita, memang kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang guru tanpa tanda jasa. Walaupun kita di rumah dalam keadaan yang istilahnya banyak masalah, tapi ketika kita sudah sampai di sekolah, maka kita tinggalkanlah masalah tersebut. Jadi kita harus fokus kepada anak didik kita harus fokus pada visi dan misi kita sebagai seorang pendidik, di mana kita harus mendedikasikan diri kita untuk anak didik kita, agar anak didik kita kelak menjadi anak didik yang bisa menggapai cita-cita mereka. Baik Bu, terima kasih juga untuk semua rekan-rekan guru sekalian. Apa ada yang ingin menambahkan lagi Bu? Ada nggak Mbak di situ Mbak? Kacamata. Ibu, bagaimana? Bukan yang dipunya Bapak. Bagaimana Ibu, ada yang ingin menanggapi lagi? Apanya yang mau ditanggapi dah? Sudah cukup Bu Lucy. Sudah cukup ya Bu ya? Ada yang resen lagi Bu? Oh iya, Bunda Nurul, silakan. Terima kasih kepada Bunda Lucy atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Saya jadi tahu bahwa begitu pentingnya kesepakatan kelas yang harus kita buat dengan anak-anak, lalu bagaimana kita menghadapi anak yang berbuat salah. Kita tidak boleh langsung mengejudge bahwa anak tersebut salah. Lalu jadi mengetahui juga tentang pentingnya posisi kontrol. Yang sebelumnya saya menempatkan diri saya sebagai seorang teman. Mungkin nanti ke depannya bisa dikolaborasikan lagi ya Bunda Lucy. Posisi kontrol sebagai teman, manajer, seperti kata Bunda Alfiah,
bahwa itu posisi kontrolnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu. Terima kasih Mbak Lucy. Baik, terima kasih Bu Nurul. Baik, ada lagi Bu? Cukup ya Bu ya? Atau masih ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada yang menanggapi ataupun memberikan umpan balik kembali, saya sangat berterima kasih kepada guru sekalian yang sudah mau hadir dalam kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 mengenai budaya disiplin di lingkungan sekolah. Saya berharap semoga kedepannya kita bisa bersama-sama menerapkan materi yang sudah saya sampaikan ini dalam aplikasinya dalam kehidupan di sekolah kita ya Bu ya, sehingganya baik murid maupun guru yang lain bisa sama-sama berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan juga dapat membuat anak akan merasa bahwasanya sekolah itu adalah suatu hal yang paling dia rindukan di setiap harinya. Baik, demikianlah Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi untuk partisipasinya, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kesalahan, dan juga saya mohon maaf jika dalam menyampaikan materi juga mungkin terlalu cepat atau kadang ada yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf ya Bu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mari kita foto bersama. Di-on-kan kameranya Bu. Ya Bu, 1, 2, 3. Ganti gaya Bu. Kampung. 1, 2, 3. Sarangi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu. Mau yang live boleh, silakan. Terima kasih juga Bunda Lucy. Ya, terima kasih Bu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bu Lucy. Sukses selalu. Amin.